Bab 366 Dracoep Iblis Petir Naga. 3 hari kemudian, Chen Xuanjun akhirnya pulih dari luka-lukanya. Kelompok itu meminum satu guci lagi arak keras sebelum mereka bersiap-siap untuk memasuki istana teratai hitam. Aku ingin tahu apakah kita sudah terlambat. Chen Xuanjun mengangkat kepalanya dan melihat sebuah istana hitam tergeletak di tengah danau. Tidak ada orang lain di sekitarnya selain mereka. Saya khawatir itu tidak akan sesederhana itu. Saya telah mengamati istana selama beberapa hari terakhir dan menuju ke istana teratai hitam tidak akan menjadi perjalanan yang damai. Banyak orang yang meninggal sebelum mereka berhasil masuk ke istana, kata Tang Tong. Meskipun mereka tidak pergi ke istana teratai hitam, mereka menghabiskan beberapa hari terakhir untuk mengamati situasi. Ayo pergi. Chen Xuanjun mengangguk pada mereka dan kelompok itu berangkat ke danau teratai hitam. Tang Tong bisa merasakan hawa dingin menjalar di kakinya ketika dia berdiri di atas danau. Dia menggigil, dingin. Lin Yun memasukkan energi asalnya ke dalam matanya dan melihat gumpalan es hitam di danau, yang tampak sangat tidak normal. Ketenangan danau hanyalah sebuah fasad. Jangan turunkan penjagaanmu, kata Lin Yun. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, hawa dingin yang mereka rasakan berangsur-angsur meningkat. Setelah 10 mil kemudian, nafas mereka praktis berubah menjadi es setiap kali mereka menghembuskan nafas. Tidak mungkin bagi mereka untuk menahan hawa dingin dengan fisik mereka. Mereka harus mengedarkan energi asal mereka untuk mempertahankan titik-titik vital mereka. Jika tidak, mereka mungkin akan membeku karena kedinginan, dan mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Ada beberapa mayat di tanah yang telah membeku menjadi es. Itu adalah murid-murid Sekte Black Gold. Tang Tong dan murid-murid lainnya langsung mengenali asal-muasal mayat-mayat itu. Tiba-tiba, ketiga mayat itu membuka mata mereka dengan cahaya iblis di mata mereka. Ketiga mayat itu meraung saat mereka menyerbu ke arah Lin Yun. Jika itu orang lain, mereka akan terkejut. Namun, Lin Yun sudah siap dengan segala kejutan. Dia berhati-hati karena danau itu tenang, tapi mayat-mayat itu secara kebetulan melayang ke arah mereka. Ketika ketiga mayat itu melayang, Lin Yun mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan. Pukulannya menghancurkan ketiga mayat itu dan puluhan ikan hitam tiba-tiba melesat keluar dari mayat-mayat itu. Ikan pemakan mayat. Lin Yun mengerutkan kening karena dia langsung mengenali ikan itu. Ikan-ikan ini adalah jenis ikan kuno dan Anda hanya bisa menemukan mereka di beberapa alam rahasia atau reruntuhan. Mereka seperti parasit yang bersembunyi di dalam mayat. Ikan itu tiba-tiba membuka rahangnya dan menghembuskan benang-benang es yang melingkar di sekitar Lin Yun. Benang-benang hitam itu langsung menerjang mereka bahkan sebelum mereka bisa bereaksi. Wajah Xin Yan dan kelompok itu berubah. Mereka semua menghunus pedang mereka, tapi mereka tidak bisa menggunakan pedang mereka untuk menyerang dengan benang hitam yang melingkar di sekeliling mereka. Benang-benang hitam itu terus menyebar dan melilit mereka. Ikan-ikan itu membuka rahangnya lebar-lebar dan menerkam mereka. Mati. Chen Xuanjun adalah orang pertama yang bereaksi. Ketika dia melepaskan aura pedang Blazeyang, aura itu mementalkan benang hitam, memungkinkan dia untuk mengayunkan pedangnya dan membunuh 10 ikan. Semua orang juga pulih dari kepanikan awal mereka. Mereka akhirnya menjadi elit dari paviliun pedang Ling Qiao dan mereka segera mendapatkan kembali kebebasan mereka. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk membunuh semua ikan. Namun, sebelum mereka sempat menarik napas, lebih banyak lagi ikan pemakan mayat yang keluar dari danau. Setidaknya ada 1000 ekor kali ini. Mengapa ada begitu banyak? Wajah Chen Xuanjun berubah. Dia sekarang mengerti mengapa begitu banyak orang akan mati di danau teratai hitam. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar dan salah satu murid paviliun pedang Ling Qiao digigit ikan. Ikan itu menggigit sepotong besar daging, meninggalkan pemandangan yang mengerikan. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa sakitnya luka itu. Sialan. Serangan ikan pemakan mayat terlalu mengerikan. Seru Tang Tong. Ikan-ikan itu mungkin lemah, tapi serangan mereka sangat ganas. Sementara Lin Yun membunuh ikan pemakan mayat, dia mulai memeriksa danau. Dia segera menemukan petunjuk tentang bagaimana menyelesaikan situasi ini. Ada bayangan raksasa berkeliaran beberapa ratus meter di bawah danau. Apakah itu raja? Lin Yun menyerangkan sinar pedang ke dalam danau, tapi ikan pemakan mayat menghindarinya. Bahkan jika niat pedang kuasi Xiantian Lin Yun sangat kuat, tidak ada gunanya jika dia tidak bisa mengenai lawannya. Sementara itu, ikan pemakan mayat tak henti-hentinya keluar dari danau. Mari kita lihat berapa lama kau bisa menghindari seranganku. Lin Yun menyarungkan pedangnya. Mengumpulkan tenaga dalam dan tenaga asalnya, Lin Yun melemparkan pukulan ke dalam danau.
Pukulannya menyebabkan ledakan besar dan seekor ikan kolosal terlempar keluar dari danau. Serang! Chen Xuanjun dan semua orang langsung mengarahkan serangan mereka ke ikan kolosal itu. Ikan itu jauh lebih lambat di udara, sehingga langsung ditembus oleh beberapa serangan. Rasa sakitnya membuat ikan kolosal itu berputar-putar di udara. Ketika kembali ke dalam air, ikan kolosal itu tidak lagi berani menampakkan diri. Ketika ikan kolosal itu jatuh kembali ke dalam air, genangan darah mengambang ke permukaan. Darah tersebut secara alami berasal dari ikan pemakan mayat. Karena itu, ikan-ikan kecil lainnya juga tidak lagi berani menampakkan diri. Ini baru permulaan, tapi kita sudah berada dalam banyak masalah, desah Xin Yan. Ini tidak sepenuhnya berita buruk. Ini berarti tidak mudah bagi orang lain juga. Aku yakin tidak banyak yang sudah mencapai istana teratai hitam, jadi kita bisa mengejar mereka, kata Lin Yun. Itu benar. Tapi kita harus berhati-hati, angguk Chen Xuanjun setuju. Kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka, bertemu dengan lebih banyak mayat yang mengambang di danau. Praktis semua mayat dikendalikan oleh ikan pemakan mayat, jadi pertempuran tidak dapat dihindari setiap kali mereka bertemu dengan mayat-mayat itu. Tapi beruntung, kelompok itu sekarang sudah berpengalaman. Lin Yun akan mulai dengan menjatuhkan raja keluar dari air dan semua orang akan menyerbunya dengan serangan mereka. Jauh lebih mudah bagi mereka untuk berurusan dengan ikan pemakan mayat sekarang, tapi itu hanya mungkin karena Lin Yun. Jika itu adalah orang lain, berurusan dengan ikan di bawah air akan memusingkan. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kekuatan 3 kuali seperti yang dimiliki Lin Yun. Hanya dalam waktu setengah hari, sebuah istana yang megah muncul di hadapan mereka. Istana itu terletak di tengah danau dan diselimuti oleh cahaya biru yang suci. Sangat berbeda dengan apa yang mereka lihat sebelumnya. Kami mungkin tidak yakin dengan situasi yang sebenarnya di pulau ini, tapi ada cukup banyak orang di sini. Mereka sepertinya sedang dalam masalah, senyum Chen Xuanjun. Kelompok paviliun pedang Ling Qiao hanya membutuhkan waktu paling lama 1 jam untuk bergegas. Ayo pergi. Kepercayaan diri semua orang meningkat dan mereka mempercepat kecepatan mereka. Tetapi ketika mereka mengambil beberapa langkah, aura iblis membumbung tinggi ke langit yang menyebabkan wajah semua orang berubah, termasuk Lin Yun. Itu adalah binatang buas dari alam istana ungu. Mereka sekarang tahu mengapa semua orang tidak memasuki istana teratai hitam. Jadi ternyata mereka bertemu dengan binatang iblis di alam istana ungu. Binatang iblis di alam istana ungu sangat brutal, belum lagi mereka hanya akan menjadi lebih menakutkan setelah menjadi iblis. Tapi entah kenapa, binatang iblis ini datang ke arah kelompok paviliun pedang Ling Qiao. Itu normal bagi binatang iblis untuk berjaga-jaga, tapi bukankah seharusnya itu ada di pulau itu? Sebelum mereka bisa merenungkannya lebih lama lagi, aura iblis mulai turun ketika berada 2000 meter jauhnya dari mereka. Seluruh permukaan danau runtuh dan seekor kera yang penuh dengan luka muncul di hadapan mereka. Seekor kera iblis petir indigo. Mata Lin Yun berbinar. Dia pernah bertemu dengan kera naga iblis petir indigo di masa lalu. Itu adalah binatang iblis dengan garis keturunan naga iblis kuno. Tapi yang dia temui hanya ada di alam bela diri yang mendalam, sementara yang ini ada di alam istana ungu. Tapi menilai dari luka-lukanya dan auranya yang melemah, kera naga iblis petir indigo ini terluka parah. Semua orang melihat ke arah kera naga iblis petir indigo. Mereka tahu bahwa orang yang berhasil melukainya sangat kuat. Bagaimanapun, seekor binatang di alam istana ungu secara praktis merupakan keberadaan yang tak terkalahkan di alam teratai iblis. Mereka tidak bisa membayangkan siapa yang meninggalkan kera naga iblis petir indigo dalam keadaan seperti ini. Lagi pula, tidak masuk akal jika dia terluka parah, bahkan jika dia dikepung. Sebelum Lin Yun bisa mengetahuinya, kera naga iblis petir indigo memandang mereka dan melompati mereka. Saat ini, cahaya yang menentukan melintas di mata Lin Yun dan dia meletakkan tangannya di gagang pedang. Dia membutuhkan inti binatang buas dari binatang iblis di alam istana ungu untuk tahap kelima dari fisik pertempuran gajah naga. Kera naga iblis petir indigo ini memiliki jejak garis keturunan naga iblis kuno, yang sangat cocok dengan fisik pertempuran gajah naga. Tapi saat dia akan menyerang, beberapa sosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia tahu bahwa orang-orang yang melukai kera naga iblis petir indigo akan muncul, jadi dia ragu-ragu apakah dia harus melancarkan serangannya. Bab 367 Hati Seorang Pendekar Pedang. Lin Yun bisa saja melihat kera naga iblis petir indigo melarikan diri atau menyinggung perasaan orang dengan menyerangnya.
Kemampuan untuk melukai seekor binatang iblis di alam Istana Ungu menunjukkan kekuatan si penyerang. Tapi Lin Yun selalu menjadi orang yang tegas. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan sinar pedang ungu yang mengandung maksud pedang kuasi Xiantiannya. Pada akhirnya, dia tetap memilih untuk menyerang. Dia tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan kesempatan lain seperti ini, jadi dia harus tegas jika dia ingin mendapatkan inti binatang alam Istana Ungu. Mengenai bagaimana kera naga iblis petir indigo menjadi terluka, Lin Yun memiliki beberapa tebakan. Ketika kera naga iblis petir indigo terbang di atas kelompok paviliun pedang Ling Qiao, itu ditusuk oleh pedang Lin Yun dan mati di tempat. Orang lain mungkin tidak dapat membunuh kera naga iblis petir indigo dengan satu pedang, tetapi Lin Yun memahami maksud pedang kuasi Xiantian, mengembangkan teknik kultivasi kuno, dan memiliki sutra pedang Ziyuan. Kera naga iblis petir indigo meledak dan mengungkapkan 7 kelopak inti teratai iblis. Inti teratai iblis diselimuti aura ganas tak terbatas dan ditutupi dengan kilatan petir ungu yang membuat langit bergemuruh. Lin Yun melambaikan tangannya dan mengambil inti teratai iblis. Tepat pada saat ini, 3 orang menyerbu dan menyaksikan adegan ini. Mereka tercengang. Tapi ketika mereka pulih, mereka menatap Lin Yun dengan aura pembunuh. Lin Yun juga mengangkat kepalanya dan mengamati ketiga pendatang baru itu. Kelompok itu terdiri dari Mu Xiuhan dari Sekte Tulang Darah, Bai Yue dari Sekte Api Iblis, dan murid inti dari Villa Bulan Iblis, Sui Wuhen. Mengabaikan prestasi Mu Xiuhan di kompetisi Gerbang Naga sebelumnya, dia diakui sebagai yang terkuat oleh beberapa orang karena dia telah membunuh semua orang yang dia temui di alam teratai iblis. Bai Yue menduduki peringkat ke-10 di kompetisi Gerbang Naga sebelumnya. Dia tidak haus darah seperti Mu Xiuhan, tapi siapapun bisa tahu dengan sekilas bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa diajak berkomunikasi. Di sisi lain, Sui Wuhen lebih rendah hati. Namun meski begitu, dia masih merupakan murid inti dari Villa Bulan Iblis. Ketiganya memegang artefak kosmik dan masing-masing memiliki beberapa luka di tubuh mereka. Ini memverifikasi spekulasi Lin Yun. Mereka pasti telah menggunakan artefak kosmik iblis untuk mengeroyok kera naga iblis petir indigo bersama dengan murid-murid lainnya. Mereka mungkin berada di sini untuk mendapatkan inti binatang itu, tapi Lin Yun sudah mengambilnya. Murid inti dari sekte lain juga muncul, yang membuat murid-murid paviliun pedang Ling Qiao gugup. Mu Xiuhan terkenal karena ketenarannya, belum lagi dia bersama Bai Yue dan Sui Wuhen. Tapi karena mereka sudah mengambil inti binatang itu, mereka tidak bisa memberikannya. Menarik. Mu Xiuhan agak terkejut bahwa Lin Yun tidak menyerahkan inti binatang itu setelah melihatnya. Dia mencibir, seseorang benar-benar berani mengambil sesuatu milikku. Alam teratai iblis semakin menarik. Serahkan jika kau tidak ingin menderita sakit lagi. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesali keputusanmu. Menyesal. Lin Yun melanjutkan, aku tidak pernah menyesali keputusan yang kubuat. Aku tidak akan menyerahkan inti binatang yang sudah jatuh di tanganku. Aku tidak akan menyerahkannya bahkan jika kau tidak terluka. Serang aku jika kau punya nyali, tapi kau harus memikirkan konsekuensinya. Wajah murid inti dari berbagai sekte berubah ketika mereka mendengar kata-kata Lin Yun. Mu Xiuhan secara terbuka diakui sebagai yang terkuat di alam teratai iblis karena banyak murid yang mati di tangannya. Bahkan mereka yang sedikit lebih lemah darinya tidak berani bermusuhan dengannya. Lin Yun tidak hanya merebut inti binatang itu, tapi dia bahkan mengancam Mu Xiuhan. Mereka semua merasa bahwa Lin Yun terlalu sombong. Tidak ada yang berani bertindak sombong di depanku. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu pikir kamu salah satu dari 8 gelar? Mati. Mu Xiuhan meraung dengan tawa. Artefak kosmik di tangannya, cambuk 9 bagian, bergerak dan menghantam Lin Yun. Suara yang dihasilkan oleh cambuk yang mengoyak angin memekakkan telinga dan banyak orang menganggap Lin Yun sudah mati. Apakah menurutmu hanya kamu yang memiliki artefak kosmik? Lin Yun mencibir dan mengetuk kantong interspasialnya. Dia mengambil tombak kuno dan menyerang Mu Xiuhan. Bentrokan mereka menghasilkan keributan besar. Mereka berdua seimbang dan mereka berdua mundur setelah serangan itu. Hal ini membuat Mu Xiuhan terkejut saat dia menatap tombak Lin Yun. Tombak itu telah mengejutkannya. Mu Xiuhan, aku menyerah pada inti binatang itu. Kamu boleh memilikinya, senyum Sui Wuhen dengan cahaya licik berkedip-kedip di matanya. Dia bisa tahu bahwa Lin Yun tidak banyak menggunakan tombaknya, tapi mereka telah menggunakan artefak kosmik mereka beberapa kali dalam pertarungan dengan kera naga iblis petir indigo. Artefak kosmik mereka hampir hancur. Inilah alasan mengapa Sui Wuhen akhirnya memutuskan untuk mundur dari masalah ini.
Kera naga iblis petir indigo sudah mati, jadi tidak ada lagi penghalang ke istana teratai hitam. Tidak perlu baginya untuk membuang-buang waktu lagi dalam masalah ini. Mu Xiuhan mengutuk dalam hati. Dia secara alami tahu apa yang ada di pikiran Sui Wuhen. Dia berbalik untuk melihat Bai Yue, bertarunglah. Aku juga memiliki pemikiran yang sama. Bai Yue menyeringai saat niat membunuh tercermin di wajahnya. Hentikan dia. Chen Xuanjun dan Xin Yan secara alami tidak akan hanya menonton keduanya mengeroyok Lin Yun. Murid-murid lain dari Paviliun Pedang Ling Qiao juga menghunus pedang mereka dan berlari ke depan untuk menghentikan Bai Yue. Sampah dari Paviliun Pedang Ling Qiao agak bersatu. Aku akan membunuh anak nakal ini terlebih dahulu sebelum membantumu membersihkannya, cemberut Mu Xiuhan. Ketika aura asalnya berfluktuasi, ada jejak racun iblis di dalamnya. Tapi Lin Yun tidak perlu takut dengan niat pedang kuasi Xiantiannya. Dengan niat pedang kuasi Xiantian, tidak ada aura baleful yang bisa mendekatinya. Detik berikutnya, mereka berdua melanjutkan pertarungan mereka di danau teratai hitam. Mereka berdua memegang artefak kosmik. Lin Yun tidak berani menahan diri dan mengeksekusi pedang aquaselenik dengan tombak sebagai pengganti pedangnya. Kultivasinya mungkin satu tingkat lebih rendah, tapi Lin Yun berhasil bertahan karena niat pedang semu Xian-Xian. Dia dengan sabar menunggu kesempatan. Kesempatan itu bisa muncul kapan saja, jadi dia dengan sabar menunggu untuk melepaskan serangan terkuatnya. Setelah lebih dari selusin pertukaran kemudian, artefak kosmik di tangan Mu Xiuhan hancur berkeping-keping. Sialan. Mu Xiuhan memiliki kekecewaan di matanya ketika dia melihat artefak kosmik itu hancur. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan gagal membunuh Lin Yun sebelum artefak kosmiknya pecah. Dia sekarang tidak punya pilihan selain mundur. Tapi begitu dia memutuskan untuk mundur, cahaya dingin berkedip-kedip di mata Lin Yun. Di saat yang sama, ancaman membayangi hati Mu Xiuhan. Lin Yun telah menunggu kesempatan ini, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Mu Xiuhan melarikan diri? Dia berteriak, mati. Menggunakan tombaknya sebagai pengganti pedangnya, Lin Yun menerjang maju dengan tombak yang diarahkan ke dada Mu Xiuhan. Darah berceceran saat tombak itu bersentuhan dengan dada Mu Xiuhan, tapi Mu Xiuhan berhasil melindungi bagian vitalnya sebelum serangan itu sampai padanya. Lin Yun tidak terkejut dengan hal ini dan menusuk dengan tombak sekali lagi, mengenai pergelangan tangan Mu Xiuhan untuk mencegahnya mencabut senjatanya. Pada akhirnya, Mu Xiuhan menerima 5 tombak dari Lin Yun dan dikirim terbang menjauh setelah serangan terakhir. Wajah Mu Xiuhan menjadi pucat. Dia tidak pernah merasakan ketakutan dalam hidupnya, tetapi matanya memantulkan ketakutan saat ini. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan Lin Yun. Dia seharusnya tidak memilih untuk melawan Lin Yun saat dia terluka. Lin Yun berniat untuk membunuhnya sejak awal. Inilah alasan mengapa Lin Yun dengan cepat menindaklanjuti dengan begitu banyak serangan saat artefak kosmiknya pecah. Saat tombak itu jatuh, Mu Xiuhan dikirim ke danau. Mu Xiuhan. Bai Yue dikejutkan oleh pemandangan ini. Dia tidak berani memikirkannya terlalu banyak dan dengan cepat mundur, melarikan diri menuju istana teratai hitam tanpa menoleh ke belakang. Lin Yun berdiri di permukaan danau dan mengerutkan alisnya. Adik laki-laki, kamu mengalahkan Mu Xiuhan. Chen Xuanjun sangat terkejut. Dia berlari dengan sengaja. Aku tidak benar-benar mengalahkannya. Aku ingin membunuhnya, tapi dia berhasil melarikan diri. Lin Yun menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Chen Xuanjun terkejut dengan kata-kata Lin Yun. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun ingin membunuh Mu Xiuhan. Jika dia bertemu dengan Mu Xiuhan, dia tidak akan berpikir untuk membunuh yang terakhir. Sebaliknya, dia akan berpikir tentang bagaimana dia bisa melarikan diri. Ini juga berbicara tentang kesenjangan antara dia dan Lin Yun. Lin Yun tidak ingin melepaskan Mu Xiuhan, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Xiuhan akan berhasil melarikan diri dari pengejarannya bahkan dalam keadaan seperti ini. Lin Yun juga tidak berani mengejar Mu Xiuhan ke dalam danau. Namun, tidak akan bagus jika dia bertemu dengan Mu Xiuhan lagi setelah yang terakhir pulih dari lukanya. Mengetahui hal ini, Lin Yun tidak terlalu terganggu olehnya. Tidak masalah karena dia membutuhkan musuh yang kuat di jalur kultivasi. Lagi pula, bagaimana dia bisa berkembang tanpa tekanan? Ini adalah motonya sebagai seorang pendekar pedang. Bagaimana dia bisa menghadapi 8 gelar jika dia bahkan tidak bisa melewati Mu Xiuhan? Bab 368 Sinar Pedang Teratai B. Mu Xiuhan terluka parah sementara Bai Yue melarikan diri. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun. Lin Yun mengangkat kepalanya dan menyapu pandangannya ke sekeliling. Semua murid yang bertukar tatapan dengannya segera pergi setelah mereka pulih dari keterkejutan.
Mu Xiuhan, aku tahu kau belum mati. Jadi kamu seharusnya bisa mendengarku. Kamu dipersilakan untuk mencariku kapan saja selama kamu berpikir bahwa kamu bisa menanggung konsekuensinya. Lin Yun dengan tenang melihat ke permukaan danau dan berbicara dengan nada tak tergoyahkan. Adik laki-laki, apakah Mu Xiuhan benar-benar masih hidup? Tanya Xin Yan. Ya, tapi tidak masalah. Dia mungkin tidak akan bisa pergi ke istana teratai hitam lagi, kata Lin Yun. Dia beruntung bisa melukai Mu Xiuhan dengan parah karena yang terakhir sudah terluka saat dia bertarung dengan binatang iblis alam Istana Ungu. Inilah mengapa Lin Yun bisa memanfaatkan situasi saat artefak kosmik Mu Xiuhan hancur. Meskipun dia gagal membunuh Mu Xiuhan, tidak akan mudah bagi Mu Xiuhan untuk pulih dari lukanya. Ada kemungkinan besar Mu Xiuhan tidak bisa lagi memasuki istana teratai hitam. Ini juga berarti Lin Yun akan menjadi lebih kuat saat mereka bertemu lagi. Itu bagus. Dia pasti akan mencapai tahap ke-10 jika dia masuk ke istana teratai hitam dan hanya dewa yang tahu seberapa kuat dia nantinya. Mari kita pergi. Tatapan Chen Xuanjun jatuh ke istana teratai hitam. Ya, semua orang beristirahat sejenak sebelum mereka mengeksekusi teknik gerakan mereka dan melesat menuju istana teratai hitam. Tidak lama setelah mereka pergi, danau mulai berubah menjadi merah dengan mayat-mayat ikan pemakan mayat yang tak terhitung jumlahnya mengambang ke permukaan. Kemudian, sebuah kepala muncul di atas permukaan air. Mata di kepala itu memelototi kelompok paviliun pedang Ling Qiao. Lin Yun. Mu Xiuhan mengertakkan gigi dengan keengganan yang tercermin di matanya sebelum dia tenggelam kembali ke danau. Beberapa saat kemudian, Chen Xuanjun dan murid-murid lainnya tiba di pulau itu. Istana teratai hitam tampak megah dan memiliki 10 tingkat. Pintunya sudah terbuka dan semua orang bergegas masuk. Sungguh esensi yang murni. Istana teratai hitam tampak seperti inti teratai iblis. Hanya dengan menyerap esensi di istana sudah cukup untuk membuat terobosan bahkan tanpa mendapatkan panen. Kita akhirnya berada di istana teratai hitam. Semua orang tampak bersemangat. Beberapa bahkan melihat ke arah istana dan menghela nafas dengan penuh emosi. Perjalanan ke sini tidaklah mudah, tapi beruntung mereka berhasil sampai. Cahaya biru itu benar-benar tidak normal. Jika aku ingat dengan benar, inti teratai iblis menjadi teratai biru setelah racun iblis dihilangkan. Aku ingin tahu apakah mereka berhubungan. Tang Tong memandangi istana yang diselimuti cahaya biru dan jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Esensi murni yang terkandung dalam cahaya biru sangat murni dan semua orang bisa merasakannya dengan jelas. Sedemikian rupa sehingga energi spiritual yang berhembus ke arah mereka dapat memungkinkan mereka untuk maju dalam kultivasi mereka. Lin Yun telah mengalami alam Qinyang. Itu juga merupakan sekte yang dihancurkan di bawah kesengsaraan iblis. Sekte itu bahkan melahirkan seseorang seperti pendekar pedang Ziyuan. Tapi alam Qinyang juga sedikit berbeda dari alam teratai iblis. Itu hanya perasaan yang dimiliki Lin Yun, tapi dia tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam ketika dia melihat cahaya biru yang menyelimuti istana. Alam teratai iblis dipenuhi dengan racun iblis, tapi cahaya biru itu memiliki sensasi murni dan suci. Saya harus memberi tahu kalian sesuatu sebelum kita masuk. Chen Xuanjun memandang murid-murid lainnya, dan dia berkata, interior istana teratai hitam mungkin berubah setiap kali dibuka, tetapi ada dua hal yang bisa kita yakini. Anda bisa mendaki lebih tinggi dengan melalui lebih banyak ujian. Menurut pengetahuan saya, dalam ribuan tahun terakhir, tidak ada yang mencapai tingkat ke-9, apalagi tingkat ke-10. Menurut legenda, seseorang naik ke tingkat ke-10, tapi saya tidak tahu apakah itu benar. Akan semakin sulit untuk mendaki dan tingkat ke-6 umumnya merupakan batas untuk semua orang. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tapi ada hal lain. Apa kau ingat potongan batu giok yang diberikan kepada kita oleh penjaga ilahi? Ya, semua orang mengeluarkan slip giok mereka. Mereka tidak akan bisa memasuki alam teratai iblis tanpa slip giok. Chen Xuanjun menganggukkan kepalanya, alam teratai iblis akan ditutup setelah 10 hari dan dimanapun Anda berada, Anda akan dipindahkan. Jadi hancurkan slip giok jika Anda dalam bahaya. Jangan mencoba memaksakan diri. Alam teratai iblis akan ditutup dalam 10 hari, jadi tidak ada gunanya memaksakan diri hanya untuk bertahan sampai akhir. Istana teratai hitam adalah tujuan terakhir dari alam iblis. Ayo pergi. Kelompok itu kemudian menuju ke gerbang. Ketika mereka melewati cahaya biru, semua orang menutup mata dan mengedarkan teknik kultivasi mereka untuk menyerap esensi murni. Mata Lin Yun bersinar ketika dia membukanya.
Dia bisa merasakan bahwa kultivasinya di tahap ke-8 dari alam bela diri mendalam telah sepenuhnya stabil. Ketika dia melihat sekeliling, Chen Xuanjun, Xin Yan, dan yang lainnya tidak terlihat. Hanya Lin Yun yang ditinggalkan sendirian di lorong itu. Ujian telah dimulai. Lin Yun tidak terkejut. Ada 10 tingkat menuju istana teratai hitam dan ujiannya berbeda untuk setiap tingkat. Gagal dalam ujian berarti diangkut keluar. Jika itu terjadi, pengalaman alam iblis akan berakhir. Saat Lin Yun bertanya-tanya ujian seperti apa yang menunggunya, dia mencabut pedang pemakaman bunga dan meletakkannya di atas lututnya. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun di sini, kultivasinya akan terus meningkat. 1 jam kemudian, Lin Yun membuka matanya ketika dia merasakan fluktuasi di sekitarnya. Ada cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya di ujung lorong, yang membentuk teratai biru yang lembut. Ketika teratai biru terbentuk, seseorang juga muncul duduk di atasnya. Lin Yun hanya bisa melihat garis besar kasar dari orang itu. Tapi sebelum dia bisa melihat lebih dekat, orang yang duduk di atas teratai itu tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Pedang itu sangat cepat. Lin Yun mengerutkan alisnya dan meraih pedang pemakaman bunga. Sinar pedang melewatinya karena Lin Yun berhasil menghindarinya. Namun, tidak semudah itu bagi murid-murid sekte lain. Mereka disambar olehnya bahkan sebelum mereka bisa pulih dari keterkejutan mereka dan mereka diangkut keluar dari alam teratai iblis ketika mereka membuka kembali mata mereka. Mereka segera menyadari bahwa pengalaman mereka di alam teratai iblis telah berakhir. Istana teratai hitam tampaknya telah dibuka lebih awal dari sebelumnya. Mereka seharusnya menjadi kelompok pertama yang dieliminasi. Mereka benar-benar tidak beruntung. Ujian pertama adalah yang paling mudah. Cukup beruntung mereka tidak mati di sana. Para tetua dari berbagai sekte berdiskusi di antara mereka sendiri. Xin Jue juga bergegas ketika dia melihat seseorang diteleportasi. Dia menyapu sekilas pada mereka yang diteleportasi dan kembali ke kamp paviliun pedang Ling Qiao. Saya tidak melihat siapapun dari paviliun pedang Ling Qiao. Mereka seharusnya sudah lulus ujian pertama. Cek. Bagaimana jika mereka sudah mati? Jangan terlalu optimis. Mereka tidak akan bisa diteleportasi jika mereka sudah mati, cibir Wen Yanbo. Dia memiliki 1 orang yang mengikuti di belakangnya. Itu adalah murid pertama sekte Huanyuan yang tersingkir. Luo Feng berbicara, setidaknya itu lebih baik daripada sekte Huanyuan kalian. Kalian adalah satu-satunya di antara 4 sekte besar yang memiliki seseorang yang tersingkir. Wajah Wen Yanbo berubah menjadi tidak sedap dipandang ketika mendengar itu. Murid yang berdiri di belakangnya juga tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia terlalu cemas ketika dia melihat teratai biru dan tersingkir sebelum dia menyadarinya. Mari kita tunggu dan lihat. Jangan terlalu cepat senang, jawab Wen Yanbo. Dia yakin bahwa Zhang Yan dan 2 murid inti lainnya akan membunuh Lin Yun. Setelah Wen Yanbo pergi, para tetua lain dari paviliun pedang Ling Qiao merasa gelisah. Xin Jue secara alami khawatir karena adik kandungnya ada di sana. Tetua, saya ingin menunggu di susunan teleportasi. Silakan. Luo Feng mengangguk. Dia hanya berharap seseorang akan tersingkir sekarang. Setidaknya mereka bisa memberitahunya apa yang sedang terjadi di alam teratai iblis dan dia tidak perlu disiksa oleh pikirannya. Lin Yun memandangi teratai biru yang menghilang dan berseru, hilang begitu cepat. Tes pertama agak sederhana. Tapi dia tidak tahu bahwa tes sederhana seperti itu telah melenyapkan 1/4 orang di sini. Mereka yang bahkan disikat oleh sinar pedang akan diteleportasi. Mari kita lihat apa yang ada di tingkat pertama. Lin Yun dipenuhi dengan harapan. Bab 369 Bentro. Bagian dalam istana teratai hitam itu rumit, yang dialami Lin Yun secara langsung. Ada banyak ruang rahasia di sepanjang jalan, tapi semuanya disapu bersih. Pada akhirnya, paviliun pedang Ling Qiao sudah terlambat. Tapi Lin Yun tidak terburu-buru karena dia tahu bahwa harta karun yang bisa ditempatkan di sini tidak terlalu besar. Bagaimanapun, usaha dan panen memiliki korelasi langsung. Beberapa saat kemudian, Lin Yun mendengar suara yang datang dari depan. Dia mengikuti sumber suara itu dan menuju ke sebuah lorong yang gelap. Di ujung lorong itu ada sebuah aula yang megah, dihiasi dengan lampu gantung yang tergantung di langit-langit. Selain lorong tempat dia berasal, ada sekitar 4-5 lorong lain yang mengarah ke aula ini. Di tengah aula terdapat panggung teratai biru yang bersinar redup. Ada puluhan orang berkumpul di sekitar panggung teratai, memandangnya dengan penuh antisipasi. Ini adalah panggung teratai harta karun. Saya mendengar bahwa harta karun akan muncul sebelum pintu masuk ke panggung kedua dibuka. Aku ingin tahu apa harta karun itu.
Pasti sesuatu yang berharga meskipun ini hanya tingkat pertama. Kenapa kamu peduli dengan hal itu? Cepat ambil saja. Diskusi mereka membuat Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Dia tidak melihat murid-murid paviliun pedang Ling Qiao di dalam aula. Mungkinkah mereka gagal dalam ujian? Tapi itu tidak mungkin. Paviliun pedang Ling Qiao melampaui sekte-sekte lain. Jadi tidak mungkin murid-murid paviliun pedang Ling Qiao gagal melewati ujian pertama. Jadi hanya ada satu kemungkinan. Mereka dituntun ke aula lain atau ada lebih dari satu jalan menuju tingkat kedua. Membandingkan kedua kemungkinan itu, Lin Yun merasa bahwa yang kedua lebih mungkin. Lin Yun tepat sekali. Ada 9 tingkatan teratai di Istana Teratai Hitam dan semuanya terpisah. Tingkat teratai secara bertahap akan berkurang seiring dengan bertambahnya tingkat, jadi hanya akan ada satu tingkat teratai di tingkat ke-9. Saat Lin Yun berpikir, sebuah botol giok muncul di panggung teratai harta karun. Pil. Itu pasti pil. Suasana di aula meledak ketika botol giok muncul. Semua orang segera berlari menuju botol giok. Semua orang yang bisa memasuki alam teratai iblis adalah para elit dan kultivasi mereka, paling tidak, berada di tahap ke-8 dari alam bela diri mendalam. Selain itu, karena mereka berhasil masuk ke Istana Teratai Hitam, ini berarti sebagian besar dari mereka berada di tahap ke-9 dari alam bela diri yang mendalam. Tapi Lin Yun tidak memperhatikan mereka. Dia merenung sejenak dan memutuskan untuk tidak menunggu. Memegang pedang pemakaman bunga, Lin Yun menyerbu dari lorong. Aula itu berisi sekitar 10 orang dan semua orang bertarung dengan intens di sekitar panggung teratai. Tapi perhatian mereka segera teralihkan ketika pedang yang menusuk tiba-tiba muncul di aula. Tusukan pedang itu langsung membuat senjata semua orang mulai berdengung. Tak lama kemudian, sinar pedang melesat keluar dan meninggalkan luka yang menakutkan di tubuh mereka yang gagal menghindari serangan tersebut. Lin Yun. Wajah semua orang berubah ketika melihat pemuda yang menyerang mereka. Mereka semua tahu tentang nama Lin Yun sejak penampilannya di Istana Putri, belum lagi dia bertarung melawan Mu Xiuhan di Danau Teratai Hitam dan menyelamatkan Chen Xuanjun dari 3 murid inti sekte Huan Yuan. Ini mencerahkan semua murid tentang betapa jeniusnya seorang jenius yang mengerikan. Mereka langsung merenungkan situasi mereka, bertanya-tanya apakah mereka harus bergabung untuk menghadapi Lin Yun terlebih dahulu. Tapi sebelum sinar pedang itu menghilang, aura Lin Yun melonjak sekali lagi. Saat dia melakukan pedang aqua selenik, itu menciptakan gelombang demi gelombang yang langsung menelan semua orang. Setelah 10 sinar pedang aneh, semua orang terbaring di tanah. Mereka semua menatap Lin Yun dengan ketakutan di mata mereka. Mereka menyadari bahwa mereka tidak berada pada level yang sama dengannya. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana seorang pemuda di tahap ke-8 dari alam bela diri yang mendalam begitu kuat. Lin Yun telah menekan semua orang sendirian. Lin Yun menyarungkan pedangnya dan menuju ke panggung harta karun teratai. Dia melambaikan tangannya dan meraih botol giok di atas panggung teratai. Tepat ketika dia meraih botol giok itu, sebuah bayangan tiba-tiba muncul dari kegelapan dan melesat ke arah Lin Yun. Tapi Lin Yun sepertinya memiliki mata di bagian belakang kepalanya. Setelah meraih botol giok, dia berbalik dan menghunus pedangnya. Ini mengejutkan si penyerang. Dia jelas adalah orang yang melancarkan serangan, tapi pedang pemakaman bunga Lin Yun telah menembus dadanya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghancurkan slip giok dan meninggalkan Istana Teratai Hitam. Ketika pedang pemakaman bunga dicabut dari tubuhnya, dia pingsan di tanah dan nyawanya diambil darinya. Lin Yun mengedarkan pandangannya untuk melihat semua orang yang bersembunyi. Tindakannya memulai mereka yang masih bersembunyi dalam kegelapan. Mereka merasa seperti telah dilihat oleh tatapan Lin Yun. Lin Yun tidak memperhatikan mereka dan menyarungkan pedangnya sebelum melihat ke arah botol giok. Saat dia membukanya, aroma medis tercium dari dalam botol. Lin Yun bisa dianggap setengah alkemis, jadi dia bisa mengatakan bahwa pil dalam botol giok itu adalah pil kelas 3. Itu hanya bisa dimurnikan oleh alkemis kelas 3. Tapi tidak banyak alkemis kelas 3 di Kekaisaran Qin besar. Bahkan paviliun pedang Ling Qiao hanya memiliki satu alkemis kelas 3. Ada 10 pil aneh di dalam botol giok, yang jumlahnya tidak sedikit. Lin Yun tidak mengkonsumsi pil apapun setelah mencapai alam bela diri mendalam. Tidak ada pantangan terhadapnya, tapi dia hanya ingin menunggu sampai dia mencapai tahap ke-9 dan ke-10 dari alam bela diri yang mendalam untuk menggunakannya. Lin Yun menyimpan botol giok dan menaiki panggung teratai untuk memasuki tahap kedua. Setelah dia pergi, suasana yang mencekik di aula akhirnya menjadi rileks, dan banyak orang menghela nafas lega. Banyak dari mereka bersiap untuk menghancurkan slip giok di tangan mereka karena mereka takut Lin Yun akan membunuh mereka.
Tapi beruntung dia tidak melakukannya. Di panggung harta karun teratai yang lain, murid inti dari Sekte Suantian memimpin 3 orang murid. Kemunculan mereka langsung membuat semua orang yang memperebutkan harta karun itu berhenti. Tapi bahkan sebelum mereka bisa berbicara, auman naga dan harimau bergema dari Tang Yuan. Dia memanifestasikan seekor naga di kepalan tangan kanannya dan seekor harimau di kepalan tangan kirinya sebelum melayangkan pukulannya. Setelah 2 pukulan itu, semua orang terlempar dan terhempas ke dinding. Mereka semua mengerang kesakitan saat jatuh ke tanah sebelum mereka menyerbu Tang Yuan. Sialan. Si botak sialan ini benar-benar sangat kejam. Jangan takut padanya. Ayo kita pergi bersama. Menghadapi semua orang yang mendatangi mereka, 3 murid di belakang Tang Yuan semuanya memasang wajah jijik. Mereka hanya semut. Wajah Tang Yuan berubah dan lingkaran cahaya muncul di belakang kepalanya. Pada saat yang sama, aura Buddha menyebar di tubuhnya. Menggunakan segel Vajra Abadi dan segel penakluk iblis, dia menggabungkannya untuk membentuk segel penakluk iblis abadi dan membanting telapak tangannya ke bawah. Hal ini membuat semua orang merasa seolah-olah mereka telah menghantam tembok yang tak terlihat. Kakak senior, mari kita buat mereka menyerahkan kantong interspasial mereka, saran seorang murid dari Sekte Suantian. Mereka memiliki keuntungan, sehingga mereka secara alami dapat membuat permintaan itu. Tidak perlu. Sekte Suantian adalah sekte terkuat di Kekaisaran Qin Besar. Bagaimana kita bisa menurunkan diri kita sendiri ke level para kultivator iblis ini? Mari kita buat mereka menyerahkan masing-masing 10 kelopak teratai iblis core. Mereka yang tidak mau juga bisa menghancurkan batu giok mereka dan pergi, jawab Tang Yuan. Kakak senior benar-benar murah hati. Apa kalian dengar itu? Mengapa kalian masih di sini? Semua orang yang berada di tanah tersenyum pahit. Bahkan jika mereka memiliki inti teratai iblis, jumlah itu mungkin setidaknya sepertiga dari kekayaan mereka. Pada akhirnya, apa yang disebut kemurahan hati adalah logika bandit. Tapi mereka bisa menyerahkannya atau pergi. Pada akhirnya, banyak orang yang menyerah dan menyerahkan 10 kelopak teratai iblis core. Bagaimanapun juga, mereka bisa memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan selama mereka tetap berada di istana teratai hitam. Seseorang dengan cepat melangkah maju untuk mengambil kotak di atas panggung teratai. Ketika dia melihat apa yang ada di dalam kotak itu, dia berseru dengan penuh perasaan, kakak senior, itu adalah ginseng darah. Setidaknya berusia 500 tahun. Kau bisa menyimpannya. Saya tidak membutuhkannya, jawab Tang Yuan. Terima kasih, kakak senior. Murid itu tidak tahu bagaimana harus bereaksi dari kegembiraan yang tiba-tiba. Hal ini membuat kedua murid lainnya iri. Namun, Tang Yuan tidak peduli tentang hal itu karena harta karun di tingkat pertama tidak akan ada harganya. Tujuannya adalah tingkat ke-9 yang belum pernah dinaiki oleh siapapun selama 1000 tahun terakhir dan tingkat ke-10 yang legendaris. Inti dari istana teratai hitam ada di 2 tingkat itu. Bahkan tidak semua harta karun di tingkat ke-8 dapat dibandingkan dengan tingkat ke-9. Adapun tingkat ke-10, itu tidak terbayangkan. Tapi legenda tetaplah legenda. Bab 370 tusuk aku, kau menang. Istana teratai hitam memiliki 9 lorong yang mengarah ke tingkat kedua. Semua murid yang berhasil melewati ujian ingin mencari kesempatan di istana teratai hitam. Tapi mereka semua pasti telah menerima peringatan. Mereka bisa mengandalkan keberuntungan di luar, tapi mereka tidak bisa melakukan itu di istana teratai hitam. Hanya para ahli yang bisa mengambil harta karun itu, tetapi para jenius yang mengerikan itu menekan semua orang sendirian. Sebelum ada yang tahu apa yang sedang terjadi, mereka mengalami kemunduran. Beberapa orang jenius saling berhadapan satu sama lain dan orang-orang biasa tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ada juga yang terlibat dalam serangan antara para jenius dan benar-benar mati. Tapi ini baru permulaan. Bagaimanapun, jumlah tahapan teratai akan berkurang semakin tinggi Anda naik. Secara bertahap akan berkurang dari 9 menjadi 1, jadi akhirnya semua jenius yang mengerikan akan berkumpul bersama. Pada saat yang sama, mereka akan menghadapi rintangan yang lebih besar dengan setiap ujian baru. Lin Yun berhasil melewati tahap harta karun teratai dan memasuki tingkat kedua. Tidak butuh waktu lama bagi energi spiritual untuk berkumpul dan membentuk teratai biru. Ada seseorang yang duduk di atas teratai itu. Untuk level ini, sosok tersebut berdiri dengan 2 sinar pedang yang keluar dari matanya. Salah satu sinar itu asli dan yang lainnya palsu. Tapi terkena sinar itu akan berakhir dengan eliminasi. Lin Yun memiliki niat pedang semu Xian-Xian, jadi dia secara alami bisa merasakan mana yang palsu.
Yang pertama adalah palsu dan hanya saja bayangan sinar pedang di belakangnya membuatnya terlihat nyata. Lin Yun menghunus pedangnya dan menghancurkan sinar kedua, berhasil melewati ujian. Tapi yang lain tidak seberuntung dia. Beberapa dari mereka gagal membedakan sinar atau mereka terlambat membedakannya. Tiba-tiba, sekelompok orang muncul di barens pemusnahan. Lin Yun, yang berhasil melewati lorong kedua, tiba-tiba mendengar suara pertarungan yang datang dari kejauhan. Dia memikirkan sesuatu dan berlari ke depan dengan 7 langkah mendalam. Tapi sayang sekali dia terlambat. Ada darah yang berceceran di aula, bersama dengan fluktuasi energi asal yang kacau. Harta karun di atas panggung teratai telah diambil. Sepertinya aku tidak beruntung. Lin Yun menggelengkan kepalanya dan menginjak panggung teratai dan menuju ke tingkat ketiga. Lin Yun tidak beruntung, tetapi keberuntungan Tang Tong bahkan lebih buruk daripada tidak beruntung. Dia bertemu dengan seseorang yang tidak ingin dia temui di panggung teratai tingkat kedua, Jing Jue dari Istana Seven Despair. Ada puluhan orang yang memperebutkan harta karun tersebut. Ketika Jing Jue muncul, dia menghunus pedangnya dan menyapu pedangnya. Setelah dia menyapu aula, momentum jatuh ke tangannya. Melihat ke tanah, ada sekitar 10 orang tergeletak di tanah, berlumuran darah. Tang Tong juga memiliki 3 luka di dadanya. Jing Jue menatapnya dan tersenyum, sungguh kebetulan. Apakah kamu pergi sendiri atau kamu ingin aku mengantarmu? Tang Tong melirik ke arah orang lain yang terbaring di tanah sebelum dia menghancurkan slip gioknya dan menghilang. Aku akan pergi sendiri. Dia tidak bisa berkata apa-apa karena dia sudah kalah. Tapi matanya berfluktuasi dengan keengganan. Ketika dia menghancurkan slip gioknya, dunia tiba-tiba berputar dan dia dengan cepat menghilang. Ketika dia membuka kembali matanya, dia berdiri di barisan teleportasi barens pemusnahan. Banyak tetua dari berbagai sekte berdiri di sekitarnya untuk menunggu murid-murid mereka. Saudara muda Tang. Seseorang memanggilnya. Ketika Tang Tong mengangkat kepalanya, dia melihat Luo Feng dan Xin Jue datang. Mereka berdua bertanya dengan cemas, bagaimana situasinya? Saya bertemu dengan Jing Jue dari Istana Seven Despair di lantai 2 dan dipaksa untuk menghancurkan slip giok saya, jawab Tang Tong tanpa daya. Jika dia tidak bertemu dengan Jing Jue, dia mungkin bisa tinggal lebih lama di Istana Teratai Hitam. Baguslah kalau kau baik-baik saja. Bagaimana dengan yang lain? Aku bersama yang lain sebelum kami memasuki Istana Teratai Hitam, tapi kami berpisah segera setelah kami masuk. Jadi saya tidak terlalu yakin tentang situasi mereka yang sebenarnya. Kata-kata Tang Tong memberi kelegaan pada Luo Feng dan Xin Jue. Mereka berdua memasang senyum di wajah mereka karena memasuki Istana Teratai Hitam berarti memiliki lapisan keamanan tambahan. Para murid dapat menghancurkan slip giok dan pergi jika mereka menghadapi bahaya. Bagaimanapun juga, alam teratai iblis akan berakhir dalam beberapa hari. Apa? Murid-murid Sekte Black Goldku semuanya mati. Ke-10 murid inti mati. Ketiganya mengangkat kepala dan melihat seorang pria tua berjubah abu-abu dengan keputusasaan di wajahnya. Ketika Tang Tong, Luo Feng, dan Xin Jue mendengarnya, mereka menghela nafas. Alam teratai iblis sangat brutal dan memiliki tingkat kematian yang tinggi. Bahkan pemusnahan total adalah hal yang normal. Yang kuat memangsa yang lemah. Kenapa kamu meratap? Wen Yanbo berkata dengan ejekan di wajahnya. Secara total, 4 sekte besar memiliki 6 murid yang tersingkir selama tingkat kedua, tetapi tidak ada dari sekte Huanyuan. Sekte Huanyuan mengirim 3 murid inti kali ini, jadi paling tidak, mereka bisa mencapai level kelima jika mereka bertemu satu sama lain. Wajah sesepuh dari sekte Black Gold dipenuhi dengan amarah. Namun, dia tahu bahwa sektenya tidak bisa dibandingkan dengan sekte Huanyuan. Kerugian yang mereka derita hari ini berarti mereka akan memiliki masa depan yang lebih menyedihkan. Jadi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Wen Yanbo mencibir dan tatapannya berubah menjadi dingin ketika dia melihat Luo Feng. Dia mendengar kata-kata Tang Tong bahwa Lin Yun masih berada di Istana Teratai Hitam. Ini berarti bahwa 3 orang murid inti dari sektenya mungkin akan bertemu dengan Lin Yun di dalam istana. Yang harus dia lakukan adalah menunggu kabar baik. Benda tua itu. Wajah Luo Feng memiliki ketidakbahagiaan saat dia menatap Tang Tong. Tang Tong, bagaimana penampilan Lin Yun di alam iblis? Tang Tong merenung sejenak karena dia tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa tidak ada yang akan mempercayai kata-katanya. Setelah beberapa saat kemudian, dia tersenyum, tidak perlu mengkhawatirkannya. Biarkan dia memberitahumu secara pribadi setelah dia keluar. Adik laki-laki mungkin akan bertemu secara kebetulan di Istana Teratai Hitam. Jadi saya tidak berani mengambil kesimpulan dengan mudah.
Luo Feng tertegun sejenak. Dia tahu dari kata-kata Tang Tong bahwa Lin Yun pasti pernah bertemu di alam iblis lotus. Dia tersenyum, baiklah, aku akan menunggunya. Aku akan melihat perkembangannya setelah dia keluar. Cek, cek. Itu tergantung pada dia keluar hidup-hidup. Sebuah suara aneh terdengar. Xin Jue mengerutkan alisnya dan berbicara dengan dingin, Wen Yanbo, jaga kata-katamu. Bukankah pelajaran sebelumnya sudah cukup bagimu? Anda ingin menderita telapak tangan lain dari penatua Luo Feng. Apakah kamu bahkan memenuhi syarat untuk berbicara denganku? Dada Wen Yanbo mulai terasa sakit saat Xin Jue menyebutkannya. Tidak hanya dia gagal menyergap Lin Yun, tapi dia bahkan kehilangan seorang tetua di alam Istana Ungu. Tidak ada rasa hormat untuknya ketika Xin Jue secara terbuka menyebutkan kegagalannya. Aku tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganmu. Pedangku secara alami memiliki kualifikasi. Xin Jue tiba-tiba mengambil langkah maju dan menghadapi para tetua sekte Huan Yuan. Hal ini membuat Wen Yanbo terkejut karena dia tidak pernah menyangka bahwa Xin Jue benar-benar berani melangkah maju. Wen Yanbo, apakah menurutmu paviliun pedang Ling Qiaoku adalah pemaksaan seperti sekte Black Gold? Kamu seharusnya beruntung karena kami tidak menamparkan wajahmu. Apakah Anda berani mendatangi kami? Luo Feng melangkah maju juga. Ketika Wen Yanbo memperhatikan tatapan aneh dari para tetua di sekitarnya, dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk memulai konflik dengan paviliun pedang Ling Qiao. Saya tidak bisa diganggu untuk berbicara dengan Anda. Mari kita lihat apakah Lin Yun sebelumnya berhasil keluar hidup-hidup. Wen Yanbo dengan cepat pergi dengan para tetua sekte Huan Yuan. Menarik. Permusuhan antara kedua sekte itu agak dalam. Mereka akan bertarung cepat atau lambat di padang pembasmian. Cek, cek. Tapi melihat reaksi Wen Yanbo, sepertinya dia mengalami sedikit kerugian belum lama ini. Hehe. Sebaiknya mereka bertarung lebih sengit. Para tetua dari berbagai sekte dengan cemas menunggu kabar dari murid-murid mereka, berharap murid-murid mereka dapat memenangkan kejayaan untuk sekte mereka. Tentu saja, mereka tidak terganggu oleh konflik sekte Huan Yuan dan paviliun pedang Ling Qiao. Dendam antara kedua sekte tersebut sangat dalam, jadi tidak normal jika tidak ada konflik. Sementara itu, Lin Yun baru saja melewati level keempat dengan lancar. Dia akhirnya mengalami masalah saat tiba di tingkat kelima. Tusuk aku dan kamu menang, kata sosok di atas teratai biru saat dia meninggalkan teratai itu untuk pertama kalinya. Lin Yun mengangkat alisnya dan menghunus pedangnya saat sosok itu bergerak. Dia menusukkan pedangnya 3 kali, tapi selalu gagal. Dia malah menderita luka di lengannya. Tapi untung saja dia menghindar dengan cepat atau pedang itu akan mengenai wajahnya. Lin Yun memandang sosok itu. Sosok itu juga berpakaian putih, tapi ada lapisan kabut di wajahnya. Kecepatan yang sangat cepat. Jantung Lin Yun berdenyut dengan keras ketika dia mengingat pedang tadi. Tusuk aku dan kamu menang. Sosok itu berbicara sekali lagi dan menyerbu ke arah Lin Yun. Pedangnya melesat ke depan seperti kilat yang terus-menerus mendorong Lin Yun ke belakang. Dia jelas-jelas berada tepat di depan Lin Yun, tapi Lin Yun tidak bisa menangkap sosok itu. Setelah 10 jurus yang aneh, Lin Yun menerima serangan di dadanya dan terlempar. Tusuk aku dan kamu menang. Pria berpakaian putih itu mengarahkan pedangnya ke arah Lin Yun, yang berlutut di tanah, dan mengulangi kata-katanya lagi.